anak itu tuh nengok ke saya gini ya. Tapi pagi itu tiba-tiba ada yang bisikin saya cari anak itu. Udah kayak nggak mau hidup lagi lah pada saat itu. Sobat semua, ketemu kembali di Anti Jomblo Club. Biasanya syutingnya dalam studio, kali ini saya spesial datang ke tempatnya gestar kita. Nah, cluenya adalah beliau mantan putri Indonesia, praktisi fitness, politisi, ibu yang luar biasa, dan anaknya udah jadi artis top, ganteng. Masih tahu kan siapa? Nah, kita telepon beliau dulu ya. Sorry kalau suaranya agak berisik karena ini lagi hujan. Oke, saya telepon dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang, ini dengan Irwan Chandra. Mbak, saya mau saya mau wawancara. Kemarin kan sudah request, saya udah di lobi. Bisa ketemu di mana, Mbak? Oh, boleh. Aku turun ya kalau bisa. Oke, ketemu di lobi ya, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, see you, bye. Tuh, baik banget ramah. Let's go. Terima kasih Mbak Vena. Sama-sama akhirnya Iya. ketemu sama Irwan Chandra. Yeay. Idola saya, Vena Melinda. Pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu. Humble banget mau ketemu sama saya nih, siapa, Mbak? Aduh, jangan gitu dong. Ya Allah. Kan aku ketemu sama Rainbow-nya Indonesia. Ya elah. Bruce Lee, Pak, Bruce Lee. Oh, Bruce Lee. Oh iya. Iya. Tapi kan ini kan, apa namanya, masih main sinetron kan? Masih. Atau film? Masih. Masih ya? Masih. Terakhir judulnya apa? Terakhir di Cinta Seruni. Oh, Bulan sama? Maret sama April sampai April di Antv. Oh gitu, ya maklumlah guys, aku udah lama meninggalkan dunia Iya. persinetronan. Nah, sedikit ini mau tanya nih. Ini idola saya, artis terus politisi sekarang. Udah pensiun dua-duanya. Aduh, tapi ini masih terkenalnya luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, ini apalagi anaknya yang terkenal banget sekarang, Sekarang, ya. alhamdulillah, Iya, Feral. Feral, keren. Jadi idola saya deh sekarang. Waduh, belum pernah ya satu frame ya? Belum sama pernah, Feral tapi ya? PH-nya sama sih. Di sinema sempet ya. Dulu ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih, kedekatan Feral anak-anak lainnya, khususnya anak cowok nih bisa deket sama Mbak Vena gimana sih? Biasanya anak cowok tuh deket sama bapaknya. Iya. Tipsnya apa nih? Sempet jauh waktu itu, Iya. karena waktu itu kan aku divorce tahun 2013, itu lumayan, ya 2 tahun apa 3 tahun aku sempet jauh sama mereka. Iya. Nah itu yang paling apa ya, paling terparah lah dalam hidupku, karena aku nggak pernah jauh sama Verla Matala. Dari mereka lahir sampai perpisahan itu, wah itu yang bikin aku benar-benar kayak orang, aduh kayak udah kurus kering, udah kayak nggak mau hidup lagi lah pada saat itu. Alhamdulillahnya tahun 2016 tiba-tiba Allah kasih aku malaikat kecil namanya Fania Atagina yang tadi itu. Nah dialah justru yang membuat Feral sama Atala tuh bagaikan ditarik gitu ya, membuat yang tadinya mereka jauh, suddenly mereka akhirnya kembali lagi sama aku. Sempat tinggal di apartemen ini, Feral waktu itu rumahnya belum jadi. Kita satu apartemen itu dengan semua anak, dan aku benar-benar dibayar yang selama ini suffer banget karena jauh sama mereka, plus satu dikasih anak perempuan, padahal aku sendiri single parent. Iya. Tapi Allah memberikan aku jalan keluarnya adalah bukan dikasih jodoh, tapi justru dikasih malaikat kecil Fani yang justru mempersatukan kita lagi. Betul. Jadi ceritanya gitu. Jadi jauhnya itu kalau Feral 24 tahun minus 3 tahun aja. Selebihnya memang dari lahir sama Atala juga. Itu ya alasannya, reasonnya bisa deket kembali ya sama Feral. Iya. Iya. By the way tadi bilang sempet single parent ya. Berarti sekarang masih jomblo dong? Jomblo banget. Aku udah alhamdulillah jomblo ini tahun ke-8. Iya. Wah, ini cocok banget dengan topik saya di konten YouTube saya, Anti Jomblo Club. Nah, tapi ini anti loh ya. Kepikiran nggak nih akan dapat imam dalam keluarga, terus ya keluarganya utuh, gimana? Kepikiran nggak sih, Pak? Ini jujur aja nih, baru di kontennya Indra ya. Kontennya Irwan, Irwan, ya. sorry. Aku dulu waktu pertama kali divorce tahun 2013 tuh sempet nggak mau datang ke restoran di hari Sabtu dan Minggu.
Kenapa ya? Kenapa? Karena kalau di restoran hari Sabtu dan Minggu isinya adalah bapak, ibu, anak-anak. Aku langsung nangis. Iya, family. Because ya aku kan dulu kan apa ya, sakinah mawadah warohmah banget gitu loh. Dan aku tuh sama suami tuh yang benar-benar ketergantungan tingkat dewa lah gitu. Jadi nggak bisa nyebrang sendiri, nggak berani nyetir luar kota sendiri, nggak mau naik pesawat sendiri, nggak bisa masang lampu sendiri. Pokoknya apa-apa tuh depending. Alhamdulillah setelah 8 tahun itu semua berubah lagi menjadi Vena Melinda yang dulu yang belum pernah menikah tuh orangnya independen banget. Nah jadi proses panjang kenapa aku menjadi orang yang sekarang benar-benar selektif. Jadi bukannya nggak mau membuka diri, tapi di hari gini aku selektif banget. Banyak sih orang yang sempat mampir tapi kok belum ada yang pas karena biasanya mata manusia itu suka salah. Betul. Jadi kalau kita lihat yang ganteng belum tentu itu terbaik. Betul. Lihat yang kaya belum tentu itu juga terbaik karena Iya. aku udah punya anak ketiga. Betul. Dan di hari gini mungkin nggak semua laki-laki yang mau terima satu paket dapat 3 orang kan. Iya. Biasanya itu kan berarti sama dengan responsible. Betul. Nah mungkin laki-laki zaman sekarang aku nggak tahu ya, nggak semua sih, tapi kalau ngelihat aduh hitung-hitungan ya, daripada gua biayain 4 orang mungkin gua mendingan cari yang 20-an yang belum ada perintilannya Belum ada kali buntutnya, ya, nggak ada responsible di situ. Tapi sekali lagi kalau itu jodoh dari Allah itu lain cerita. Iya. Terus sama mantan suami gimana? Komunikasinya gimana? Masih ya sampai sekarang ya? Baik ya? Kalau aku sih selalu berusaha untuk apa ya, welcome. Sama istrinya sekarang aku juga selalu berusaha untuk aku menyapa baik itu melalui WA ya, karena belum ada waktu untuk bertemu bareng. Betul. Tapi sekali lagi itu kan nggak bisa dari aku, harus dari kedua belah pihak. Makanya aku terus berusaha untuk ya kalau mau bulan Ramadan aku teks mereka selamat ya menunaikan ibadah puasa, Lebaran juga gitu. Iya. Oh jadi dua belah pihak itu tetap menjaga hubungan silaturahmi ya? Ya, kalau dari aku tetap berusaha pokoknya supaya anak-anak juga lebih nggak awkward ya. Iya. Terus pernah nggak kepikiran bahwa Mbak Vena ini kan kita tahu bahwa dari masa mudanya tuh Putri Indonesia, praktisi fitness olahraga, badannya bagus, cantik ya kan? Dulu. Terus, ya, artis sinetron top ya kan? Terus pernikahannya juga anaknya ganteng-ganteng gitu kan. Nah, Alhamdulillah. jadi pernah ngalamin nggak bahwa ada satu kebodohan nih pernah gue lakuin, gue nyesel gitu. Pernah nggak sih kepikiran satu hal aja gitu? Yaitu mencintai orang terlalu berlebihan tuh nggak baik. Oh gitu. Itu makanya Allah mengambil apa yang aku terlalu adore too much ya. Ya. Karena manusia itu Allah nggak suka kalau manusia terlalu adoring sama manusia lain. Kalau kita tuh harus mendewakan hanya kepada Allah. Oh. Itu titik poin di mana aku baru sadar nih kalimat ini setelah aku mengalami aku bercerai. Itu kesalahanku juga karena aku terlalu mencintai orang berlebihan, yaitu mantan suamiku. Itu nggak boleh. Iya. Jadi kita harus pertama mencintai Allah, Betul. kedua orang tua kita, Betul. ketiga anak-anak kita, Betul. keempat saudara-saudara kita Betul. kalau punya adik kakak, Betul. kelima baru pasangan hidup, karena pasangan hidup itu pasangan hidup bisa ada bisa enggak, dan bisa baik bisa tidak baik. Oh iya. Jadi itu ya. pelajaran banget yang aku tidak boleh nanti next ketemu orang nggak usah terlalu mencintai yang berlebihan. Menomorsatukan ya. Ya pokoknya mendewakan, pokoknya wah udah saya nggak usah deh kayak gitu-gitu, biasa aja gitu. Wah, ini bener-bener Dalam ya. Dalam ya, saya mikir ya. Saya juga sempat pikir begitu ya, mengalami hal yang sama Iya, juga. pokoknya kalau orang mengalami titik terendah, ada pasti bisa mengambil hikmahnya sih itu. Gitu ya. Tapi kalau kita mencintai Allah, kita nggak akan pernah merasa sakit hati. Karena Allah itu tidak akan pernah menyakiti hati kita. Iya. Tapi kalau orang bisa sayang banget, besok bisa berubah. Nah itu that's hurt. Ya, jadi jangan masuk dalam kebodohan yang selanjutnya. Nah itu, jangan kayak keledai. Ya, tos dulu Pak. Nah. Jadi kita udah belajar di masa lalu, jadi nggak Iya. mengulangi kebodohan lagi ya kan. Jadi Betul. hati-hati ya kan. Hati-hati. Oke. Berarti ini udah open heart dong ya. Available dong. Jadi kalau yang nonton nih ya, yang tertarik ya. Anti jomblo. Komen. Sama anaknya juga boleh viral ya. Komen ya. Terus kalau ini udah terbuka ya hatinya. Sebenarnya selama 8 tahun ada sih beberapa orang yang kesini datang, tapi belum orang yang terbaik.
Kenapa? Orang yang terbaik itu adalah orang yang benar-benar bisa menerima aku dengan 3 anak ini. Dan orangnya benar-benar yang sayang sama aku, yang benar-benar dunia akhirat ya. Nah itu yang agak susah sih. Kalau kita terlalu ngoyo nyari, nah itu aku bilang mata manusia itu selalu salah. Tapi kalau itu udah waktunya, kamu lagi diem-diem di rumah juga dia datang. Iya. Nah itu memang ujian kesabaran ya. Termasuk aku berhijab juga kemarin itu, aku pikir aku akan berhijab kalau saya punya suami. Umur 50 tahun, sekarang umur 48 tahun, alhamdulillah aku berhijab. Itu kan hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita, tapi itu terjadi. Jadi intinya adalah kedewasaan dalam memilih pasangan selanjutnya juga, dan kedewasaan secara rohaniah juga ya. Mau pakai hijab setelah nikah atau belum ya, pilihan ya kan. Ya, luar biasa sekali tipsnya. Terus selanjutnya nih, tadi kan Fania kan sebagai salah satu alat atau penghubung untuk menemukan anak-anak yang lebih laki-laki Mbak ya. Di situ apa sih, bagaimana sih Mbak tuh lebih all out sama Fania sehingga Fania tuh menjadi daya tarik untuk kakak-kakaknya tuh nimbrung jadi satu keluarga lagi. Iya, percaya nggak percaya memang Allah itu punya skenario yang luar biasa ya. Dulu waktu saya pertama kali memuliakan ya, kalau kita kan ngomongnya nggak boleh adoption, tapi memuliakan. Itu kan saya masih di dunia politik dan banyak sekali omongan yang menyakitkan sih, bilang katanya saya pencitraan. Kalau saya pencitraan kayaknya mungkin ada di dapil kali ya. Ini kan nggak ada di dapil. Ini dia benar-benar datang itu bukan pada saat saya lagi searching, saya lagi mau mengobati kesedihan dengan mau memuliakan anak, enggak. Saya benar-benar baru bangun tidur, Irwan. Itu ingat banget tanggal 17 September, setengah 6, masih tahu dong kalau orang baru bangun tidur kan belum sadar ya. Betul. Lagi di toilet baca artikel. Ada tulisannya ada bayi perempuan ditemukan di toilet masjid. Itu banyak berita kayak gitu, tapi saya nggak pernah yang namanya tersentuh. Tapi pagi itu tiba-tiba ada yang bisikin saya cari nanti. Nah waktu itu saya hubungi staf saya, suruh cari, ibu mau ngapain? Pokoknya cari aja gitu. Akhirnya ketemu dalam waktu 1 jam, tapi saya nggak bisa nengok. Akhirnya 2 hari kemudian, hari Senin saya nengok, dan saya pikiran pertama adalah saya hanya ingin melunasi karena dia kan prematur. Nah jadi waktu itu saya ingin membayar semua ongkos rumah sakit karena ditemukannya itu dalam keadaan yang hampir lewat ya. Karena dia nggak sampai 2 kilo dan tali pusatnya itu tidak dicabut. Artinya dia keracunan sama badannya dia sendiri. Jadi pada saat saya Senin ke sana kan sama mama. Sama di perjalanan mama bilang, udah kamu aja. Tapi saya belum ada kepikiran mau ngapa-ngapain, hanya bayar gitu. Karena saya pikir, kok kenapa ya saya digiring untuk kesini gitu. Udah pas sampai di sana saya bayar tuh cuma 2,7 juta ya, 10 hari di inkubator. Pas saya naik ke atas, saya waktu itu kan karena kapasitasnya sebagai DPR, jadi ada dinas sosial di situ, ada juga Kapolsek yang memang menemukan itu kan karena penelantaran anak jatuhnya pidana kan. Jadi begitu saya naik dibuka kordennya, tiba-tiba anak itu tuh nengok ke saya gini ya. Pas nengok saya tuh tiba-tiba langsung ada yang bisikin lagi, rawat. Jadi in that time saya nggak pakai nanya babi bu lagi kepada siapapun, kepada Feral, Atala, langsung saya bilang sama dinas sosial saya mau ngerawat. Nah di situ dia kaget, loh ibu katanya tadi cuma mau nengok doang gini, ibu kan nggak masuk kualifikasi bla 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 kan. Saya bilang loh tapi kan saya lah orang yang serius, saya datang ke sini dan saya itu punya chemistry. Pada saat itu ya udah akhirnya saya jalani tuh Irwan semua prosedur karena saya nggak mau pakai privilege ya. Ya itu 9 bulan kayak saya mengandung aja Irwan, dan akhirnya alhamdulillah sampai setelah 9 bulan Fania adalah anak saya dan saya adalah ibu secara legal ya. Keren banget. Kalau saya simpulin bahwa Mbak, kenapa Allah itu memberikan satu malaikat karena punya hati malaikat. Amin. Belum sesempurna itu lah. Tapi saya terus kok memperbaiki lah. Jadi punya hati malaikat, dikirim malaikat penolong. Amin. Jadi dari Fania menghubungkan dengan anak-anak.
Menarik ya, Menarik. daya tariknya luar biasa. Ya, sampai sekarang. Jadi sekarang, Feral memang. itu kalau sekarang dia misalkan pulang Sayang banget pasti syuting, ya. yang dia cari bukan mama di mana, Fania di mana, mama Iya, kangen, iya. kayak gitu. Iya, iya. Terus dia kayak punya rezeki, Fania tuh hadiah yang mahal-mahal tuh semua dari Feral. Wow. Atala juga, Atala tuh sampai tinggal di sini Oh. karena dia merasa dia ingin tidak kehilangan momentum. Jadi dia bilang, ma aku temenin mama sama Fania sampai Fania gede karena aku sayang banget sama Fania. Wow. Jadi udahlah more than enough lah itu Iya, iya. semua. Wah, jadi ada rencana Allah yang luar biasa ya. Jadi melalui Fania itu anak-anak tuh ngumpul. Iya. Ya, Mbak juga bisa ketemu anak lagi utuh, Iya. punya anak yang baru, yang malaikat yang ngubungin ya. Yang kalau secara hitung-hitungan manusia, Iya. how come aku nggak Yang punya nggak bisa, suami? iya. Tapi justru aku dikasih anak perempuan yang seperti aku pengen. Betul, betul. Jadi sebelum aku divorce nih, aku tuh keguguran tahun 2012. Karena aku divorce-nya 2013. Iya, iya, iya. Keguguran dan saking sedihnya aku mimpi didatengin anak kecil ya mukanya kayak Fania sekarang. Itu 2012 guys. Tiba-tiba dikasih sama Allah 4 tahun kemudian tanpa aku hamil, tanpa aku ya kan nggak mungkin juga hamil ya usia segitu ya, riskan banget. Dikasihlah exactly anak yang aku pingin, yang matanya cantik, kan matanya bagus Iya. banget. Cantik banget kan Fania Iya, iya. ya, bukan karena maknya ya guys, tapi emang Aduh. cantik banget. Dan cita-citaku Irwan mudah-mudahan Iya. Fania bisa jadi dokter sekaligus Miss Universe. Karena Wow. aku pengen banget dia jadi orang yang sukses ya. Top, top, top. Nah ini yang terakhir nih, keren banget ceritanya. Tips yang terakhir bagaimana sebagai ibu yang luar biasa ini tetap survive, tetap berjuang buat anak-anaknya, pengen punya masa depan dalam arti punya imam lagi ya. Iya. Terus tipsnya gimana nih buat para anti jomblo club ini? Buka hatinya gimana ataupun melihat masa depannya bagaimana? Kasih tips dong, Mbak. Ya buat ibu-ibu single mom kayak saya, kita harus pertama harus kuat. Kuat itu lebih kepada secara agama. Akhirnya ujung-ujungnya agama. Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, pasti kita akan terjerembab, terjerumus, jatuh, itu udah pasti. Karena sifat manusia itu pasti banyak nafsu-nafsu duniawi yang nggak jelas. Tapi kalau kita berpegangan kepada Allah, meskipun sekarang belum sempurna ya Irwan ya, aku juga terus memperbaiki, tapi aku yakin Allah itu pasti memberikan semua yang terbaik. Ya, contohnya anak perempuan dikasih, tapi sabar. Nanti suami akan dikasih. Kapan? Ya kata Allah, sabar dulu. Bukan kamu yang nentuin, tapi saya yang nentuin hidup kamu. Maka dari itu kita harus terus dekat sama Allah supaya kita nyaman. Tapi bukan dekat sama orang-orang yang belum tentu yang terbaik buat kita. Amin. Wah, terima kasih sekali. Thank you. Nih, sobat, ngejelup banget ya. Jelup banget, anti jomblo-jomblo ke top banget ini bintang tamu kali ini. Dapat ilmu kan? Oke, saksikan terus ya di konten YouTube saya, subscribe dan like-nya. Please komen juga ya. Oke, thank you. Thank you. Dah.